Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadriya Aritonang dengan NIM 210305021 dari grup 3 PAS 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai daya serap air dan daya serap minyak. Yang pertama adalah daya serap air. Daya serap air adalah kemampuan partikel suatu bahan pangan untuk menyerap air. Daya serap air atau dinyatakan dalam persen adalah jumlah air yang dapat terserap oleh suatu produk pangan pada saat proses pengolahan hingga mencapai tingkat kematangan sempurna. Daya serap air yang tinggi mengindikasikan semakin banyak jumlah air yang terserap pada saat proses pemasakan, sehingga menghasilkan produk akhir yang mengembang atau mengalami penambahan berat. Daya serap air akan mempengaruhi kualitas makanan, di mana jika suatu bahan pangan memiliki daya serap air yang tidak memadai atau rendah, maka produk akhir yang akan dihasilkan akan memiliki tekstur yang keras dan kasar. Sedangkan jika suatu produk pangan memiliki daya serap air yang tinggi, maka akan menghasilkan produk akhir yang memiliki tekstur yang lunak dan lengket. Pada praktikum daya serap air, bahan yang kami gunakan adalah misoun. Adapun prosedur praktikum yang kami lakukan adalah yang pertama, ditimbang misoun sebesar 10 gram, kemudian dipanaskan air hingga mendidih, lalu dimasukkan misoun ke dalam air yang sudah mendidih dan ditunggu selama kurang lebih 10 menit. Kemudian diangkat misoun yang sudah masak dan ditiriskan misoun hingga tidak ada lagi air yang menetes. Lalu ditimbang berat misoun yang sudah ditiriskan dan dihitung dengan menggunakan rumus WB dikurang WA per WA dikali 100% dengan keterangan WB adalah berat mie setelah direbus dan WA adalah berat mie sebelum direbus. Sedangkan yang kedua adalah daya serap minyak. Daya serap minyak adalah kemampuan suatu bahan pangan untuk menyerap minyak. Seperti yang kita ketahui, minyak merupakan salah satu jenis bahan pangan yang sering digunakan pada saat proses pengolahan pangan. Salah satunya adalah proses penggorengan. Minyak sendiri dapat berasal dari berbagai bahan, yaitu bahan-bahan nabati atau tumbuhan, bahan-bahan hewani, maupun produk hasil laut atau perikanan. Namun, pada umumnya jenis minyak yang sering digunakan adalah minyak berbahan dasar nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Jenis minyak tersebut dapat berupa seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak jagung, minyak wijen, minyak zaitun, minyak kacang kedelai, ataupun jenis minyak yang lain. Pada proses penggorengan, minyak berperan sebagai penghantar panas. Pada proses penggorengan juga, minyak akan terserap ke dalam bahan pangan. Jumlah minyak yang terserap akan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu jenis produk yang digunakan dalam menggoreng, suhu dan waktu yang digunakan untuk menggoreng, dan karakteristik kimiawi dari jenis minyak itu sendiri. Penyerapan minyak menunjukkan terjadinya penurunan kadar air yang menandakan terjadinya pergeseran posisi antara air dan minyak, di mana posisi air akan tergantikan oleh minyak sebagai penghantar panas. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi penyerapan minyak adalah jenis bahan yang digunakan ketika menggoreng, di mana produk berbahan dasar nabati akan lebih memiliki daya serap minyak yang lebih tinggi dari produk hewani. Pada praktikum daya serap minyak, bahan yang kami gunakan adalah minyak zaitun dan daging dada ayam. Adapun
Prosedur pada praktikum ini adalah yang pertama, ditimbang daging dada ayam seberat 5 gram. Yang kedua, digoreng menggunakan deep frying dengan suhu 150 derajat Celcius. Yang ketiga, digoreng selama 15 menit di dalam minyak sebanyak setengah liter atau 500 ml minyak zaitun. Yang keempat, diangkat ayam dan ditiriskan. Yang kelima, didinginkan minyak. Yang keenam, dihitung sisa minyak dengan menggunakan rumus WB dikurang WA per WA, di mana WB adalah berat minyak sebelum digoreng dan WA adalah berat minyak setelah digoreng. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.